Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Faragina Ajeng Adima Putri dari kelas 11 B1 absen 11 akan sedikit bercerita mengenai perjalanan rempah di Nusantara. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Nusantara tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran bangsa lain untuk menguasai Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis, yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol dapat datang ke Indonesia ketika jalur tol tengah terputus akibat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 oleh pengusaha Muslim. Bangsa Eropa yang diprakarsai Portugis melakukan ekspedisi ke wilayah timur dengan mengarungi Samudra Atlantik melewati Tanjung Harapan di Afrika hingga tiba di Malaka. Sesampainya di Malaka yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah, Alfonso de Albuquerque bertempur selama 4 bulan yang membuat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 24 Agustus 1511. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka, yang terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Malaka sebagai tempat bertemunya berbagai pedagang di Nusantara. Selain mencari rempah-rempah, tujuan utama mereka adalah untuk kejayaan, kekayaan, dan menyebarkan kristenisasi. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Pada November 1511, Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah pimpinan Antoni de Abreu dan wakil komandan Franciscus Esrau dari Malaka ke Maluku yang saat itu dikuasai oleh 2 kerajaan Islam yaitu Ternate dan Tidore. Mereka tiba di Banda pada tahun 1512 dan menetap di sana selama 1 bulan membeli dan mengisi kapalnya dengan pala dan cengkeh. Antonio Jaber kemudian berlayar ke Ambon, sedangkan Francisco Serrao maju ke Maluku namun kandas dan terdampar di Ternate. Perselisihan antara Ternate dan Tidore dimanfaatkan oleh Portugis untuk kepentingan masing-masing. Akibatnya terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Persaingan berhasil diatasi dengan adanya Perjanjian Saragossa pada tahun 1534 yang berisi Maluku menjadi daerah jajahan Portugis dan Spanyol harus meninggalkan Maluku. Pada 25 Februari 1570, Gubernur Lopez Damasutra berkhianat dan membunuh Sultan Khairun, sehingga anak Sultan Khairun menyerukan perlawanan kepada Portugis dalam peperangan selama 5 tahun. Portugis menyerah pada tahun 1575 dan pengaruhnya berkurang hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Portugis bertahan di Indonesia Timur hingga tahun 1605, hingga akhirnya Portugis diusir setelah kongsi dagang Belanda VOC tiba di Maluku. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.